I'm Cruella, born bad and a little bit mad. Halo Wak, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama aku dari Visi Naga. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan hari ini sesuai dengan judulnya, kita bakal bahas alur cerita film Cruella, seorang gadis yang disebut-sebut Joker versi ceweknya. Tapi sebelumnya bantu subscribe dan like video ini dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Berlatar belakang kota London tahun 1970-an, film ini menceritakan seorang gadis bernama Cruella. Dan kalau kalian pernah nonton, Cruella ini juga tokoh ikonik yang jahat di film Dalmatians. Ia juga identik dengan rambut dwi warna monokromatiknya. Cruella diketahui memiliki dua kepribadian dan dua nama, yaitu Estella yang berkepribadian baik dan Cruella yang suka membuat onar, yang membuat dia tidak banyak memiliki teman semasa sekolah. Hanya ada satu anak perempuan yang menerima Estella dengan baik, yaitu Anita. Selain memiliki ciri khas sejak lahir yaitu rambut berwarna monokromatiknya, dia juga memiliki passion di dunia fashion sejak kecil. Itu terlihat dari pilihan busana yang sering ia gunakan. Dan karena keributan-keributan yang disebabkannya, Estella dikeluarkan dari sekolah. Dan setelah itu mereka pindah. Dalam perjalanan pindahnya, Ibu Estella mampir ke rumah salah satu temannya. Ibunya bilang kalau Estella harus menunggu di mobil saja. Tapi ya karena Estella ini agak susah dibilangin juga, jadilah dia keluar dari mobil dan masuk rumah itu. Di sana ternyata sedang ada pesta peragaan busana, dan Estella membuat kekacauan di sana, hingga ia juga dikejar-kejar anjing Dalmatians hingga keluar ruangan. Dan di luar ia melihat ibunya sedang berbicara dengan seorang wanita, dan anjing-anjing itu berlari melewati Estella dan malah menyerang ibunya, dan membuat ibunya terjatuh dari tebing dan meninggal. Estella mengira semua itu terjadi karena kenakalannya, yang membuat anjing-anjing itu malah menyerang ibunya. Ia pergi dari sana, dan kalungnya terjatuh di sana. Bertahun-tahun kemudian, ia tetap menyalahkan dirinya atas kematian ibunya. Setelah ibunya yang bernama Catherine meninggal, Estella berkelana sendirian ditemani anjingnya yang bernama Buddy. Estella kemudian bertemu dua pencuri cilik bernama Horace dan Jasper, dan anjing mereka yang bernama Wing. Estella menceritakan kisahnya yang baru saja kehilangan ibunya. Merasa senasib dan paham rasanya kehilangan seorang ibu, Jasper dan Horace menerima kehadiran Estella. Dan sejak itu ketiganya hidup bersama dan mencuri untuk menghidupi diri mereka. Cruella yang berbakat di bidang fashion bertugas untuk membantu penyamaran mereka. 10 tahun kemudian, mereka tumbuh dewasa dan Estella masih memiliki mimpi untuk berkarir di dunia fashion. Hingga suatu hari, Estella mendapat sebuah kesempatan bekerja di perusahaan Liberty. Estella berangkat dan mengira ia akan mendapatkan posisi yang cukup bagus. Tapi ternyata ia hanya bekerja menjadi cleaning service. Dia selalu mencoba berbicara dengan bosnya agar diberi kesempatan membuat desain-desain baju. Tetapi bosnya selalu mengacukannya. Malam itu, Estella minum alkohol dan ia mengacak-acak busana yang dipajang di etalase toko tempat ia bekerja. Ia dipecat oleh bosnya. Dan saat itu, Baroness, seorang desainer yang terkenal berkunjung ke sana. Ia menyampaikan bahwa ia setuju dengan Cruella kalau desain baju di toko itu memang membosankan, dan Baroness menawarkan Cruella untuk bekerja di tempatnya. Estella bekerja dengan semangat untuk bisa mendapat nama besar dalam dunia fashion seperti Baroness. Hingga akhirnya, suatu hari ia melihat sebuah kalung yang dikenakan Baroness tampak tidak asing baginya. Ya, kalung itu adalah kalung yang diberikan oleh ibunya terakhir kali sebelum ibunya meninggal. Estella akhirnya menyadari bahwa Baroness adalah orang yang berbicara dengan ibunya di malam kejadian itu. Estella mulai mengatur rencana untuk mengambil kembali kalung ibunya itu. Ia mengatur semuanya sangat baik. Mereka bahkan memikirkan bagaimana cara agar kehadiran Estella tidak diketahui oleh Baroness, yaitu dengan menjadi Cruella. Pada malam acara itu, Horace akan bertugas mencari dan mengambil kalung itu. Jasper bertugas mengalihkan CCTV, dan Cruella akan menjadi pusat perhatian dengan penampilan uniknya. Dan saat itu, Cruella melihat kalung itu dipakai oleh Baroness.
Sesaat kemudian, keadaan menjadi kacau karena Jasper melepaskan tikus-tikus di sana, dan kalung itu berhasil diambil oleh anjing Cruella. Namun setelah itu, Baroness meniupkan peluit untuk memanggil anjing dalmatiansnya. Dan saat itulah, Cruella mengingat bahwa wanita yang bersama ibunya malam itu adalah Baroness. Dan ternyata, Baroness dengan sengaja meniupkan peluit itu hingga membuat ibu Cruella terjatuh dari tebing dan meninggal. Cruella sangat terkejut karena selama ini dia selalu menyalahkan dirinya atas kematian ibunya. Cruella mulai membenci Baroness dan berniat membalas dendam kematian ibunya. Dia mulai dengan memaksa Horace dan Jasper menculik anjing Dalmatians milik Baroness, karena salah satu anjing itu menelan kalung ibunya. Ia bahkan membuat sosok Cruella menjadi sensasi media dengan bantuan teman masa kecilnya, yaitu Anita Darling, seorang jurnalis yang menyebarkan berita tentang eksploitasi Cruella. Cruella kemudian menjadi semakin viral dengan desain-desainnya yang tidak biasa. Baroness merasa cukup terganggu dengan hal ini, hingga ia meminta Estella menciptakan sebuah gaun yang unik juga. Estella menyanggupinya, dan ia menciptakan sebuah gaun dengan bahan khusus yang ternyata diantar oleh Horace. Akhirnya Estella berhasil menciptakan gaun yang sangat cantik dan Baroness sangat menyukainya. Kemudian malam harinya, Jasper dan Horace memasuki tempat penyimpanan baju Baroness. Mereka membuat aksi seolah-olah ada orang yang akan berniat mencuri gaun-gaun itu. Dan Baroness menjadi sangat panik dan menyuruh anggotanya untuk menyimpan gaun-gaun itu ke dalam sebuah gudang. Dan pada hari H pementasan, saat gudang itu dibuka, dari sana keluar sangat banyak serangga yang berterbangan. Hal ini terjadi karena ternyata bahan khusus yang digunakan Estella kemarin adalah kepompong-kepompong serangga. Karena sabotase ini, Baroness segera mengetahui bahwa Estella merupakan identitas asli dari Cruella. Baroness kemudian menculik dan menjebak Cruella. Ia kemudian mengikat Cruella dan membakar rumahnya. Namun ternyata, Cruella berhasil selamat setelah dibantu oleh salah satu pelayan Baroness yang bernama John. John kemudian menyerahkan kalung milik Catherine yang juga berhasil ia dapatkan dan memberitahu Cruella bahwa kalung itu merupakan sebuah kunci untuk membuka sebuah kotak peninggalan ibunya. Dan di dalam kotak itu terdapat akte kelahiran Cruella dan barulah terungkap sebuah rahasia bahwa Estella adalah putri dari Baroness. Saat itu dikisahkan oleh John, Baroness memerintahkan untuk membunuh dan membuang Estella. Dan akhirnya, John menyerahkan Estella yang baru lahir kepada Catherine karena tidak tega membunuhnya. Estella kemudian memakai identitas aslinya sebagai Cruella untuk membuat keributan di kantor polisi untuk mengalihkan perhatian, sementara anjingnya akan memberikan kunci dan membebaskan sahabatnya. Selanjutnya Cruella, Horace, dan Jasper bekerja sama dengan John dan teman lainnya yang bernama Artie untuk menghancurkan Baroness. Artie membantu menciptakan pesanan baju-baju Cruella dan John mencari daftar undangan acara Baroness. Dan dengan data itu, Cruella mengirimkan dress code kepada mereka semua. Pada malam acara, Baroness terkejut karena ternyata semua tamunya memakai dress code seperti Cruella, bahkan lengkap dengan wig monokrom. Mereka semua mengira dress code itu dikirim oleh Baroness. John mengalihkan perhatian para penjaga dan mengunci di sebuah ruangan. Lalu, Cruella mencuri peluit dari Baroness. Setelah itu, Cruella merubah penampilannya menjadi Estella dan pergi keluar ruangan. Dan Baroness yang memegang anjingnya juga keluar ruangan karena ternyata Estella meniup peluit untuk memanggil anjing-anjing itu. Baroness yang kesal kemudian menyuruh anjing-anjingnya untuk menyerang Estella, tapi ternyata anjing-anjing itu tidak menyerangnya karena Estella pernah mengurusnya ketika anjing-anjing itu ditangkap Horace dan Jasper. Estella kemudian menggiring Baroness keluar ke sisi tebing tempat Catherine meninggal karena jatuh dari tebing itu. Setelah itu, Estella mengungkapkan bahwa ia tahu Baroness adalah ibu kandungnya. Baroness kemudian berpura-pura memeluknya, hingga akhirnya ia mendorong Estella dari tebing itu. Baroness merasa lega, karena akhirnya ia bisa menyingkirkan semua aib masa lalunya. Tapi yang ia tidak sadari, di sana seluruh tamunya sudah berkumpul di luar karena diarahkan oleh John, yang mengaku disuruh oleh Baroness. Dan mereka semua dengan jelas menyaksikan apa yang Baroness perbuat terhadap Estella. Baroness kemudian ditangkap dan dijadikan tahanan penjara karena semua orang mengira Estella sudah benar-benar meninggal. Padahal Estella sudah mempersiapkan semuanya. Ketika terjatuh ke tebing itu, ia mengembangkan parasutnya dan berhasil selamat.
Cruella yang selamat kemudian muncul dan mengklaim harta warisan ayahnya, dan film pun berakhir. Oke Wak, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share video ini kalau kalian suka, biar makin semangat aku buat videonya. Stay safe, dan sampai jumpa di video berikutnya.